langsung, ya. Nah, untuk mengisi tadi kan kita harus punya file-file sendiri, ya. File-file tadi harus kita simpan, harus kita rawat, kita pelihara, jangan sampai hilang. Karena kalau hilang itu tidak ada bukti, itu akan mengalami kesulitan sendiri di dalam pengisian administrasi yang diadakan BKN maupun Menpan. Ya, itu. Ya, misalnya ijazah lah, gitu ya. Itu kan harus ada buktinya, harus di-scan, jangan sampai hilang. Atau SK misalnya nanti capek lah, gitu ya. Atau pengangkatan pegawai dan sebagainya lah, ya. Ya. Itu ya perlu kita tangani dengan baik, ya. Jangan sampai kita itu teledor, ya. Jangan sampai kita itu tidak disiplin, ya, nanti akan mengalami kesusahan sendiri, ya. Jadi file-file itu tentu kita simpan dengan baik, ya, karena belum tentu nanti Anda minta di kepegawaian, belum tentu, dan itu mungkin lama juga, gitu ya, apalagi Anda ditempatkan di luar Jakarta mungkin, gitu ya, itu juga menjadi masalah juga, ya. Maka kita masing-masing harus tertib administrasi, ya. Tidak hanya kepentingan kantor, untuk kepentingan rumah tangga pun juga perlu kita tertib administrasi tadi, ya. Ya, nanti misalnya di dalam keluarga tentu punya surat nikah lah, gitu ya. Itu tentu penting, ya. Surat akte kelahiran anak itu juga penting. Itu administrasi kan. Nah, itu maka harus dirawat dan diurus misalnya, ya. Jadi kalau punya anak harus diurus, ya, untuk mendapatkan akte kelahiran, ya. Nah, itu ya semacam itulah, sebagai pelajaran ini menjadi latihan lah, gitu ya, untuk jangan sampai kita merasa nggak perlu administrasi tadi, ya. Ya, misalnya akte kelahiran tidak Anda urus, ya Anda dosa lah, gitu ya, karena itu anakmu, gitu kan, ya. Ya, dan itu penting di dalam hidupnya dia, gitu ya. Hampir semua kita membutuhkan akte kelahiran, ya. Jangan disuruh cari sendiri, ya. Anda ya sebagai orang tua harus tanggung jawab, dan itu kan ada waktunya, ya. Berapa bulan itu saya tak lupa, gitu ya. Itu, ya. Tidak seumurnya, artinya mungkin kalau lebih dari waktu ada administrasinya dan sebagainya lah, ya. Maka semua itu pelajaran administrasi perkantoran itu bisa kita terapkan di rumah juga, ya. Itu ya, paling tidak kalau sekarang yang membantu orang tua lah, ya. Ya, supaya Bapak Ibu diberitahu tertib semuanya supaya nggak ada masalah, gitu ya. Itu. Nah, itulah kira-kira pentingnya kita belajar administrasi perkantoran, ya. Jadi dalam hidup itu tidak lepas dari situlah, ya. Maka di Postat ada mata kuliah ini, ya, gitu. Ya. Ya, semua teman-teman menyadarilah, ya. Gitu. Ya, sebetulnya nanti dalam skripsi atau dalam tugas itu tentu ada juga, gitu ya. Perlu yang kita siapkan file-file atau surat-surat, itu juga penting berhubungan dengan administrasi, ya. Ya, itulah kira-kira, ya, pengantar dalam administrasi perkantoran, ya. Kenapa kalau kita itu harus belajar admintor, kata orang, ya, atau manajemen administrasi perkantoran atau MAP, gitu ya, itu, ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Tentu teman-teman sudah tingkat 3 gitu ya, tingkat 3 ya, Insya Allah ya. Benar. Ya tentu sudah kenal saya lah. Ya paling tidak saya perkenalkan dulu sepintas saja ya, karena kata orang kalau tidak kenal tidak sayang. Ya. Padahal saya sayang pada Anda semua juga. Ya. Kata orang itu ya. Ya, saya bekerja di BPS dari tahun 85-86 lah. Ya. Jadi Anda mungkin belum lahir, ya saya sudah berkecimpung, sudah bekerja. Ya. Tentu dunia tahun 85 sampai sekarang beda gitu ya. Memang kondisinya sangat beda, tidak apa-apa ya. Tapi intinya bahwa saya bekerja di BPS ditempatkan di bagian agroindustri, yaitu bagian pertanian dan industri. Ya. Kemudian pertanian dan industri pecah menjadi pertanian, menjadi industri. Saya ikut ke pertanian. Ya. Di pertanian itu, biro pertanian itu ada beberapa bagian, dan semua bagian sudah saya jajaki. Artinya pernah ditempatkan di bagian-bagian tersebut. Ya. Kemudian mungkin pimpinan bingung mau ditempatkan mana gitu ya, karena bagian semua sudah ditempati, maka saya dilempar ke luar Jawa. Ya. Di luar Jawa. Ya, pertama saya di luar Jawa ditaruh di Provinsi Jambi. Ya, ya tentu Anda bayangkan sekitar tahun 90-an lah ya, 90-91 lah gitu ya. Mungkin kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi sangat sederhana sekali lah ya. Walaupun provinsi tapi kondisinya seperti di desa di Jawa lah. Mungkin lebih baik di desa Jawa sekarang ya. Karena memang saat itu BPS belum punya kantor, masih kos, masih ngontrak rumah gitu ya. Maka saya ke sana untuk menyiapkan kantor ya. Gitu. Ya. Ya tentu permasalahan sangat banyak ya. Karena memang belum berkembang di situ. Ya. Ya, alhamdulillah bahwa selama saya di sana bisa kita dirikan bangunan kantor tadi ya. Ya mungkin sangat sederhana ya, bukan seperti kantor sekarang ya. Kalau sekarang itu kalau ada teman-teman dari Jambi ya ini dibangun kan baru saja gitu ya. Nah, jadi lumayan paling tidak kita punya kantor di Jambi ya. Saya tidak lama juga di situ. Saya kalau tidak salah sekitar 2 tahun sampai 2,5 tahun. Ya. Selesai tugas saya untuk menyiapkan organisasi ya BPS di provinsi tadi. Ya, kemudian oleh pimpinan saya diberikan tugas kembali, yaitu ke Kalimantan Timur. Ya. Jadi Kota Samarinda ya sama, hampir sama gitu ya. Atau mungkin ya hampir sama lah gitu ya. Betul bahwa bukan seperti sekarang gitu ya. Ya seperti tadi katakan tadi ya, sederhana sekali. Kotanya kalau hujan ya banjir lah gitu ya. Ya. Kantor kita juga belum ada gitu ya. Ya alhamdulillah kita dapat pembagian tanah dari Pemda untuk dibangun di situ ya. Ya kita siapkan, kita bangun gedung dan berdiri gitu ya. Jadi ya saya juga sama, hanya 2 tahun ya, 2 tahunan gitu. Ya.
saya dapat amanah kembali, tidak makin mendekat ke Jawa, justru makin jauh ke sana, yaitu ke Sulawesi Tenggara. Ya, ya tentu tantangannya beda dengan Kalimantan Timur maupun Jambi. Ya, karena kota Kendari itu hutannya itu mungkin ada di kabupaten ya, tapi di kotanya itu, karena kotanya itu awalnya itu hanya sepanjang pantai Teluk Kendari tadi. Kalau teman-teman tinggal di sana tahulah ya, Teluk Kendari. Ya, ya karena tanahnya kapur gitu ya, sehingga problemnya adalah air. Ya, airnya nggak ada gitu ya. Ya, tapi ya saya mendapat tugas sama persis ya, yaitu menyiapkan gedung atau bukan gedung lah, kantor gitu ya, semacam kantor ya, kita siapkan, termasuk mes untuk karyawan yang belum nikah ya, biasanya akan ditempatkan di sana, terutama pada mahasiswa kita, alumni kita yang ditempatkan di Kendari. Itu kita siapkan mesnya juga ya, sangat luas sekali ya. Ya seperti ya, mes itu bukan kamar-kamar, tapi kita buat seperti aula lah gitu ya. Sana adalah bagian perempuan, sana bagian laki-laki, sehingga tinggal mengatur jumlah bednya saja ya, itu aja ya, supaya memuat banyak. Kalau di kamar-kamar kan terbatas. Begitu juga di situ saya juga tidak lama ya. Saya ditarik kembali ke BPSR ya. BPSRI 2002 kami situ ya. Nah, dari situlah saya berpikir ya, atau memang ya kondisi saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan perjalanan ya yang jauh gitu ya, karena ya kondisi saya mungkin sudah sakit-sakitan lah gitu ya. Ya, maka saya kembali ke pusat. Ya, saya minta ditempatkan di STIS ya, tahun 2002 lah, 2001 2002 sekitar itulah ya. Sampai sekarang jadi dosen di situ ya. Ya betulnya saya ditawari lagi ke daerah, saya tidak mau ya, saya menikmati hidup aja lah ya untuk jadi dosen. Itu sampai sekarang ya. Ya dulu jadi dosen itu banyak yang nggak mau gitu ya, banyak nggak mau ya, karena memang tidak punya proyek gitu ya, tidak punya proyek. Kalau di BPS kan survei banyak, kerjasama banyak gitu ya, sehingga bisa ya nambah, ada uang lah. Tapi kalau di STS sebagai dosen atau sebagai karyawan di situ ya cuma ya ngajar lah ya, kerjasamanya nggak banyak lah ya, itu ya. Kami sekarang saya jadi dosen di Polsat ya. Ya untungnya saya pensiun sampai 65 tahun ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau di BPS hanya 58, kalau menduduki jabatan eselon 2 60 ya. Jadi ada syukurnya juga lah ya, bisa pensiun 65 tahun gitu ya. Kenapa kok nggak 70? Karena memang peraturan di BPS begitu ya, bahwa dosen itu maksimal golongannya hanya 4C ya, maksimal. Nggak boleh 4D maupun 4E tadi. Ya nggak tahu kenapa demikian ya. Itu memang dari para senior kita begitu ya. Tapi tentu ini akan merugikan dosen-dosen ya. Karena dosen itu
tujuan akhir atau tujuan yang mulia, ya, kita adalah menjadi guru besar kan, profesor, ya kan ya, 4E misalnya gitu ya. Tapi karena dulu peraturannya menyatakan begitu, ya sudah kita terima ya, sehingga saya itu golongan 4C itu hampir 15 tahun atau 16 tahun sekarang ya. Nggak naik-naik saja ya. Ya nggak apa-apa karena memang peraturan begitu ya. Ya syukur alhamdulillah Bu Direktur sekarang atau pimpinan Postat punya wacana untuk membuka supaya dosen-dosen itu bisa profesor ya. Itu sangat bagus sekali ya. Itu ada, memang harus ada perubahan ya. Jangan ada tendensi bahwa dosen itu tidak boleh lebih daripada pimpinan BPS ya, jangan begitulah ya, namanya fungsional, pangkat itu lebih tinggi dari pimpinannya nggak apa-apa, fungsional ya. Itulah kira-kira ya riwayat saya di BPS gitu ya. Oke, ada lagi ada pertanyaan? Oke, kita langsung masuk pada tata tertib kita di dalam pertemuan kelas ya. Tentu kita semua mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Polstat ya. Tidak boleh menyimpang dari sanalah ya. Baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis gitu ya. Misalnya etika lah ya. Itu kadang-kadang perlu juga ya. Harus ditepati lah ya, etika berkuliah ya. Kemudian kalau di ruang kelas ini tentu saya ya menetapkan bahwa Anda harus tepat waktu gitu ya untuk mengikuti kuliah tadi ya, karena nanti akan rugi sendiri kalau tidak gitu ya. Kemudian Anda boleh meninggalkan Zoom kalau Anda mau ke belakang gitu ya. Maksimal 5 menit saja ya, 5 menit cukup lah ya. Karena kalau di rumah tentu tidak antri kan ya. Jadi kalau di Postat antri kan, kadang-kadang begitu ya. Ya paling-paling Bapak Ibu atau adik-adik kakaknya di rumah. Maka 5 menit cukup kalau ingin ke belakang ya. Kemudian harus menghidupkan video lah ya. Karena kita itu juga tatap muka ya. Namanya tatap muka kan ya, kalau cuma tatap nama ya nggak apa-apa ya. Cuma tatap nama itu atau malah kadang-kadang ada yang tatap dosen dengan binatang ya. Ada gambar anjing, ada gambar kucing, ada gambar apa gitu ya. Itu nggak etik ya, nggak etis kan ya. Masuk dosen-dosen ngajar anjing ya, walaupun namanya misalnya siapa gitu ya, Kairul ya, gambarnya anjing ya, tapi Kairul jadi anjing ya, artinya nggak etis lah ya. Ya kita saling menghargai lah ya. Itu. Oke, itu kira-kira ya. Kemudian berikutnya tentu evaluasi ya, sekalian ya. Evaluasi kuliah ya. Itu tidak beda dengan kelas-kelas lain lah ya, mata kuliah lain ya. Itu ada UTS, ada UAS, dan ada tugas maupun kuis gitu ya. Gitu. Tentu teman-teman tahu bahwa UTS, UAS itu besarnya 35% ya. Kemudian tugas atau kuis 30% ya. Nah, itu semua itu harus ada
tidak boleh tidak ada, harus ada. Ya, artinya bahwa mahasiswa itu harus ikut UTS, harus ikut UAS, dan harus ikut tugas atau kuis. Ya, karena syaratnya begitu. Ya, harus ikut. Kalau nggak ikut, ya otomatis Anda tidak naik kelas atau DO kalau sudah pernah tidak naik. Ya, nah, ini ya, saya ingatkan aja, mungkin teman-teman sudah tahu lah. Ya. Ya. Ya, termasuk hal-hal yang mungkin tidak Anda sadari juga, ya. Misalnya pada waktu Anda UAS gitu ya, atau UTS, Anda lupa bahwa jam itu ada UAS gitu ya, ada UTS, atau Anda tertidur gitu ya. Nah, kemudian Anda terlambat ya gitu ya. Ya. Akhirnya mengikuti tidak sepenuhnya gitu ya, atau melebihi dari batas toleransi. Ya, Anda mengerjakan sampai selesai, ya Anda kirim, maka nanti akan dicek oleh BAK kan ya, ya kan ya. Jadi BAK akan mengecek apakah betul bahwa Anda itu terlambat karena internetnya atau karena listriknya gitu kan ya. Padahal Anda tadi karena lupa gitu ya, atau ketiduran atau apalah gitu ya. Maka kalau itu tidak benar alasanmu karena listriknya, karena pulsamu, kalau karena apa internetnya lah gitu ya. Maka kalau itu ketahuan akan menjadi bumerang Anda, ya. Tidak tedengaling-aling langsung Anda dijatuhi sanksi, ya. Bahwa soal Anda, jawaban Anda tidak dikoreksi, tidak boleh dikoreksi, ya. Ya. Jadi yang memutuskan BAK. Jadi kalau BAK memutuskan Anda tidak layak untuk untuk dikoreksi jawabannya, ya sudah, dosen tidak punya apa-apa, kekuatan apa-apa, ya. Karena memang tidak ada jawabannya, walaupun Anda mengirim minta kepada dosen untuk dikoreksi, nggak mungkin, ya. Ya. Jadi harus ada rekomendasi dari BAK, ya. Ini, ya kalau itu terjadi semester 1, mungkin Anda akan boleh ikut ke semester 2 ya. Ya. Tapi hanya sekedar ikut. Karena nanti semester 2 tidak ada informasi, tidak naik. Gitu ya. Karena tidak ikut salah satu kegiatan evaluasi tadi, ya. Termasuk tentu tugas ya. Kalau Anda tidak ikut tugas, tentu akan tidak ada, bukan 0 tapi tidak ada, ya. Kalau nilai itu 0 itu nilai lah, ya, misalnya ya. Tapi kalau tidak ada, ya otomatis Anda kena sanksi DO tadi, ya. Ini sangat berat itu ya, berat betul itu, ya. Ya. Nah, tentu ya kalau apa, ya artinya kita mendidik mahasiswa itu dengan jujur lah, ya. Kalau memang ada masalah katakan gitu ya. Tapi tentu harus jujur dengan disiplin juga, ya. Ya. Jangan sampai Anda tidak bertanggung jawab tadi. Jadwalnya jam berapa, Anda baru bangun jam sekian misalnya gitu ya. Itulah ya. Jadi kita mendidik ke arah mahasiswa itu bertanggung jawab juga, ya, selain jujur tadi. Ya, memang berat. Itu sudah terjadi kan pada teman-teman Anda atau kakak kelas atau kelas lain lah gitu ya. Itu juga ada ya, macam itu. Maka kalau memang Anda tidak bisa mengikuti salah satu evaluasi tadi, maka harus ada bukti yang memang diperbolehkan posta tadi ya. Misalnya sakit,
ya harus ada surat sakit ya. Jangan hanya sekedar informasi laporan ke BHK sakit tapi tidak menyertakan bukti sakit gitu ya. Atau mungkin neneknya meninggal gitu ya. Ya. Itu tentu harus ada buktinya, mungkin dari RT, RW atau siapalah gitu ya. Atau keluarga yang dekat gitu ya, ada meninggal misalnya gitu ya. Itu juga harus ada buktinya ya, gitu ya. Ya. Atau Anda sakit tadi kata Anda tadi ya harus ada bukti ya. Supaya sanksi itu tidak dijatuhkan ya. Mungkin nanti kalau ada buktinya ada ujian susulan kan, ada susulan tadi kan ya itu ya. Memang ujian susulan itu juga tidak enak ya, tidak enak ya, terus terang aja ya. Ya soalnya belum tentu mudah ya, biasanya akan lebih susah ya. Ya itu kira-kira begitu. Apa lagi kira-kira ya. Ya nanti kalau tugas atau kuis itu ya kita akan memberikan tugas atau ada kuis lah gitu ya. Jadi setiap pertemuan kemungkinan ada kuis gitu ya pada waktu tertentu, karena kita itu 2 SKS, kita bagilah ya dengan waktu saya menyampaikan, kemudian ada kuis, kemudian ada responsi atau nanti ada tugas-tugas ya supaya ya lengkap alat evaluasinya tadi ya. Ya pada dasarnya kita menghendaki bahwa Anda itu sebagai mahasiswa tingkat 3 ya. Itu adalah kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir untuk menaikkan IPK. Ya. Ya, untuk meningkatkan IPK tadi ya. Karena apa? Karena tingkat 4 itu tidak mungkin bisa menaikkan IPK ya. Kenapa demikian? Ya karena tingkat 4 itu cuma sedikit mata kuliahnya ya. Sehingga nanti pada akhir tingkat 3 itu sebenarnya Postat sudah tahu mahasiswa yang ranking 1 sampai 20 lah gitu ya. Itu sebenarnya tahu. Ya. Karena tingkat 4 itu pengaruhnya hanya kecil sekali, ya. Maka teman-teman mumpung masih tingkat 3 punya kesempatan untuk menaikkan IPK, ya. Ya, untuk prestasi lah gitu ya. Supaya nanti jangan nyesel tingkat 4 udah terlanjur habis tingkat 3, tingkat 4 nggak mungkin naik secara gratis ya. Kalau naik cuma kecil aja, 0, berapa gitu kan ya. Nah, mata kuliahnya hanya berapa, tingkat 4 ditambah skripsi paling tidak kan itu saja. Ya. Ya kenapa saya pesan kepada teman-teman untuk mencapai IPK yang tinggi? Sebetulnya seorang ilmuwan itu sebenarnya atau orang yang sukses itu tidak ditentukan 100% IPK ya. Tapi itu memang menjadi kenyataan ya. Menjadi kenyataan kalau kita mau kuliah berikutnya, ngambil S2 atau mengambil S3, IPK itu penting ya. Gitu. Ya. Ya, IPK sekarang itu misalnya 3. IPK 3 itu sekarang itu dianggap bukan tinggi. Ya. Atau bukan dianggap, kenyataannya lah ya. Iya. Itu standar gitu kan ya. Atau dikatakan malah rendah gitu ya. Jadi standarnya IPK sekarang itu rata-rata mahasiswa kita itu 3,5, 3,6. 3,7 lah gitu ya. Jadi kalau Anda di bawah itu rendah gitu ya. Ya. Itu. Dulu mungkin kalau Anda IPK-nya 3 itu tinggi ya. Karena standar kita lulus itu 2,0 gitu ya. Nah, sekarang kan 2,5 gitu kan ya.
maka kelihatan perkembangan IPK untuk mahasiswa itu makin lama makin tinggi, ya. Ya mungkin selain tadi juga mungkin mahasiswa kita makin lama makin pinter lah, makin cerdas gitu ya. Sehingga IPK-nya itu rata-rata 3,5, 3,6 gitu ya. Nah ini karena syarat untuk mengambil S2 terutama yang tugas belajar ya itu penting ya. Karena salah satu seleksinya adalah IPK kan ya. Kalau IPK-nya Anda di bawah rata-rata atau di bawah peserta yang lain tentu akan kalah duluan ya. Yang penting bahwa standar IPK Anda itu sudah terpenuhi ini ya, sehingga akan bersaing untuk memperoleh kesempatan pendidikan S2 S3 ya. Karena pengalaman kemarin ada dosen kita yang walaupun sudah senior tapi IPK-nya itu cuma 3, berapa gitu ya. Ya kalah terus sama junior tadi ya. Nggak akan bisa menang dalam TB ya. Itu ya. Yang muda-muda itu IPK-nya sangat ya artinya lebih dari 3,1 lah gitu ya. Maka otomatis di dalam seleksi administrasi dia kalah juga ya yang senior tadi. Yang muda-muda lanjut gitu ya. Gitu, ya. Begitu juga nanti dengan IPK tadi tentu kita harapkan teman-teman mau ambil S2-nya, S3-nya ya. Ya kenapa saya mengarahkan ke sana? Ya, karena perkembangan pendidikan di dalam pekerjaan itu berpengaruh besar. Ya. Nah, contohnya adalah postat lah. Ya. Postat itu kalau ingin menjadi dosen, postat sekarang itu S2 itu tidak laku, harus S3. Ya. Ya. S2 itu hanya magang lah di situ ya, sebagai calon dosen gitu ya. Itu ya. Maka tadi hubungannya dengan tadi bahwa dosen di Posta itu bisa menjadi profesor tadi. Maka syaratnya harus S3. Ya, itu. Sekarang jadi dosen itu jadi favorit, rebutan ya. Selain dengan zaman saya dulu awal gitu ya, nggak ada yang mau gitu ya. Sekarang favorit ya. Hampir yang semua kumulat itu ditarik ke Postat gitu ya. Atau dosen-dosen kita yang junior yang kuliah pun nilainya nggak kalah gitu ya. Karena memang ilmu kita itu sudah mumpuni untuk melanjutkan pendidikan S2 maupun S3 ya. Anda yakin, maka sekarang itu saatnya Anda mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya di Posta tadi sebagai bekal untuk mengambil S2 dan S3 ya. Itu ya. Ya termasuk di BPS pun juga gitu sekarang itu. Ya, perkembangan itu zaman saya S1 bisa menjadi kepala BPS provinsi. Ya, atau menjadi deputi di BPS gitu ya. Ya. Tapi sekarang nggak laku. Ya. Sekarang paling banter ya kasih ya, atau sekarang namanya apa? Subkoordinator ya. Atau mungkin koordinator lah paling tinggi kali ya. Sekarang nggak bisa semua hampir pegawai kita harus S2 ya. S2 ya. Nah, jadi tadinya S1 bisa jadi kepala BPS provinsi atau selevel dengan eselon 2 lah gitu ya. Nah, sekarang enggak, sekarang harus S2 semua kan ya. S2 ya. Nah, begitu juga nanti saya yakin bahwa BPS juga akan mengikuti Posta tadi untuk jadi pimpinan harus S3 ya. Pimpinan provinsi maupun pimpinan di pusat ya, paling direktur lah gitu.
itu harus S3, ya. Itu, ya. Ini saya berikan bayangan pandangan ke depan gitu loh. Loh ini loh yang Anda harus capai, ya. Tidak hanya sekedar Anda mencapai lulusan D4, tapi kita harus berpikiran, ya, jauh ke depan atau secara visional lah gitu ya. Kita harus ke sana, ya. Kita jangan sampai Anda nyesel kenapa saya pada waktu di Postad tidak belajar sungguh-sungguh gitu ya. Tapi kalau itu sudah terlanjur ya sudah nggak bisa diulang lagi kan ya. Tapi maka saya sebagai senior ya tentu memberitahu pengalaman-pengalaman yang ada di Postad maupun di BPS ya. Supaya Anda punya pandangan jauh ke depan ya. Itu. Ya. Tapi hidup itu pilihan ya. Hidup itu pilihan ya. Ini hanya sekedar memberikan pandangan ke depan ya. Pilihan karena orang hidup itu milih terserah. Kalau ingin jadi ibu rumah tangga silahkan ya. Kalau ingin jadi bapak atau ayah siaga silahkan ya. Hidup itu pilihan ya. Semua itu ya. Itu. Saya hanya memberikan pandangan ini loh masa depan yang harus Anda perhatikan kalau ingin berkarier dengan baik ya. Itu. Ya. Pilihan sekali lagi ya. Jadi bukan memaksa ya supaya Anda tidak menyesal masa depan. Kok nggak ada yang beritahu sih ya. Inilah ya. Memang jarang dosen beritahu sampai detail gitu ya. Jadi sekali lagi hidup itu pilihan ya. Jadi kalau ingin jadi ibu rumah tangga monggo, ingin jadi bapak siaga rumah tangga monggo ya. Ya. Itulah kira-kira ya sebagai bekal di dalam pertemuan pertama ini, karena pertemuan berikutnya mungkin tidak sampai mendetail, kita bisa memberikan saran-saran, memberikan apa ya petunjuk atau apalah namanya ya, atau pengalaman ya, mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, gitu kan ya. Oke, saya kira itu. Ini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak kita lanjut aja ke materi kita ya. Ya. Oke, kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Jadi materi kita pada pertemuan pertama ini yaitu pendahuluan ya. Pendahuluan atau pengantar manajemen administrasi perkantoran ya. Itu pengantar. Sebetulnya materi di satu ini sudah Anda pelajari ya. Kalau Anda sudah mendapatkan mata kuliah MSDM ya. Manajemen sumber daya manusia ya. Karena apa? Karena ya memang awalnya saya buat itu dulu kita itu punya 3 mata kuliah manajemen ya. Pertama pengantar manajemen, kedua manajemen administrasi perkantoran, ketiga manajemen sumber daya manusia ya. Karena perkembangan satu dan lain hal, maka pengantar manajemen itu kita hilangkan ya. Ya. Nah, pengantar manajemen kita hilangkan itu kita munculkan di dalam pertemuan pertama, baik itu manajemen administrasi perkantoran maupun manajemen sumber daya manusia. Ya. Maka kalau Anda sudah mendapatkan MSDM,
ya itu samalah ya apa yang akan kita bahas di dalam pertemuan pertama ini ya. Itu tinggal mengulang lah ya. Sudah dapat kan ya MSD ya? Ya, mudah-mudahan dapat lah. Oke. Nah, kita lihat materi kita pada pada kuliah MAP tadi. Oke, kita lebih enak MAP ya. Ada yang menyingkat administrator, tapi MAP juga ada gitu ya. Artinya manajemen administrasi perkantoran. Materi kita yang akan kita bahas di dalam satu semester adalah sebagai berikut. Itu minggu 1 sampai 7 kita akhiri dengan UTS, kemudian minggu ke-8 sampai ke-14 kita akhiri dengan UTS. Ya. Isi daripada minggu pertama sekarang ini yaitu pendahuluan tadi, pengantar tadi. Ya. Nanti akan kita lihat apa-apa yang ada di dalam materi atau PPT di pertama ini ya. Ya misalnya kita akan bicara tentang apa? Arti manajemen sendiri ya, gitu kan ya. Ya. Tujuan manajemen, pentingnya manajemen ya. Dan sebagainya lah. Ya. Kemudian begitu juga administrasi. Apa artinya administrasi? Ya. Apa fungsi-fungsi administrasi dan fungsi-fungsi manajemen? Apa bedanya antara administrasi dan manajemen ya, dan sebagainya lah. Itu nanti akan kita bahas di situ. Kemudian yang pertemuan kedua kita akan bicara tentang arti dan pentingnya manajemen perkantoran ya. Ini karena materinya banyak maka ada 2 kali pertemuan ya. Nah, di dalam pertemuan kedua tentu kita akan membahas tentang apa itu kantor ya. Apa itu hakikat kantor ya. Gitu, ya. Atau paling tidak juga membahas tentang lingkup kerja manajemen perkantoran apa saja ya. Itu ya, ruang lingkup misalnya adalah ruang kantor lah atau perbekalan atau metode atau kepegawaian atau apalagi ya. Ya nanti kita lihat lah ya. Tuh. Ya, kemudian pertemuan 3 tentu lebih luas lagi, ya masih dalam arti dan pentingnya manajemen, lingkup dan bidang manajemen perkantoran tadi, ya itu kita lihat, ya. Nah, selain itu juga kita akan membahas apa itu manajer, apa itu tugas pokok, apa syaratnya seorang pemimpin, ya. Itu apa saja ya supaya kita tahu ya, termasuk asas-asasnya perkantoran itu apa saja ya, misalnya sentralisasi, desentralisasi atau gabungan, itu kan bentuk-bentuk perkantoran tadi ya. Kalau di BPS ya mungkin gabungan ya, ada yang sentralisasi, ada yang desentralisasi ya itu. Kemudian yang sistem perkantoran ya. Nah, tentu kita akan melihat di dalam sistem perkantoran itu tentu apa itu yang maksud dengan sistem gitu kan ya. Karena di dalam perkantoran itu pasti ada sistemnya ya. Ya. Sistem itu merupakan suatu gabungan dari beberapa unit atau beberapa elemen ya yang saling terkait, saling berhubungan, saling bersinggungan atau saling bekerja sama yang membentuk satu kesatuan yang utuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu sistem ya. Tentu di dalam sistem nanti kita akan uraikan menjadi prosedur atau yang kita kenal dengan SOP ya.
atau nanti diuraikan di dalam metode atau cara-cara bekerja, ya. Selain itu, di dalam sistem perkantoran juga kita akan menyimak tentang sistem pemerintahan elektronik, ya, sistem pemerintah elektronik, ya, atau sistem pemerintah berbasis elektronik, ya, itu SPBE, ya. Nah, ini sangat penting karena apa? Karena zaman sekarang itu ya semua harus ke arah sana, ya. Nah, tadinya mungkin masing-masing kementerian atau lembaga yang masuk kementerian, yang menteri-menterian apa saja, lembaga itu adalah non kementerian seperti BPS tadi, ya, itu harus disatu padukan. Elektronik yang ada di BPS, ada di Menpan, atau ada yang di keuangan, ini usulan dari Presiden, kita harus menjadi satu sistem supaya lebih efektif dan lebih efisien, ya. Nah, semacam ini tentu kita sudah siap, gitu ya, dan lain-lain lah, ya. Ya, kemudian organisasi perkantoran tentu bicara tentang struktur organisasi, tujuan organisasi, arti organisasi, gitu ya, atau apalagi ya asas-asas organisasi tadi, jenis-jenis organisasi dan sebagainya lah, ya. Itu penting bagi kita, ya. Gitu. Ya, tentu kita organisasi tadi juga mengalami perubahan-perubahan, ya. Yang terakhir kita tahu bahwa tentang Menpan RB nomor 28 tahun 2020, gitu ya. Ya, semua kementerian atau lembaga meniadakan adanya eselon 3 dan eselon 4, ya, termasuk BPS. BPS itu eselon 3 dan 4 sekarang tidak ada. Sekarang orang-orangnya menjadi fungsional, ya, fungsional lagi. Maka jabatannya kalau selevel dengan eselon 3 itu adalah koordinator namanya, ya. Fungsional bagi koordinator fungsional. Kemudian kalau Anda sebagai eselon 4 atau kasih atau kasubsi atau kasubbag itu sebagai subkoordinator. Ya, ini ya diaturlah di dalam Menpan RB nomor 28 tahun 2020. Nah, semacam ini tentu itu harus kita pelajari juga, mengerti apa yang dimaksud dengan peraturan-peraturan tadi, tujuannya apa, itu ya. Komunikasi perkantoran dan tata ruang, ya, tentu komunikasi itu adalah hal yang sangat penting, ya. Apa artinya komunikasi, ya? Apa asas-asasnya, apa unsur-unsurnya, itu kan harus kita tahu, ya. Karena di dalam organisasi komunikasi itu hal yang sangat penting, apalagi BPS, ya. BPS itu modal dasarnya itu kita harus bisa komunikasi. Itu modal dasarnya, ya. Maka setiap pegawai BPS itu harus pernah jadi Inda, pernah jadi Inas, atau pernah jadi Intama, ya. Itu kan mau nggak mau harus bisa komunikasi, ya. Atau nanti seminar atau apalah, gitu ya. Paling tidak bahwa responden kita itu kan juga memerlukan keahlian dalam berkomunikasi, kan, ya. Karena waktu kita mencacah atau kita melisting atau apa, itu kan juga diperlukan komunikasi. Jangan sampai Anda sebagai petugas pencacah tidak bisa ngomong, nah kan jadi masalah, kan, ya. Ngomongnya juga mesti yang benar, tidak pelan, tidak keras, ya tentu sesuaikan dengan teori-teori yang ada. Artinya kita hanya membekali bekal yang mungkin sedikit tapi juga sangat bermanfaat, ya. Kemudian di dalam pertemuan yang ke-6 itu juga kita akan bicara tentang tata ruang, ya. Nah, tata ruang itu tentu sangat penting. Suatu organisasi kantor kalau tidak ada ruang, Anda akan bekerja di tempat terbuka, gitu ya. Nah, tentu masalahnya banyak, ya. Ya paling tidak produktivitasnya itu kurang lah kalau kita
di panas-panas atau di hujan-hujan atau di luar gitu ya. Maka kebutuhan ruang itu penting, kebutuhan gedung itu penting ya. Jadi nanti jangan sampai Anda ditempatkan di Merauke gitu misalnya ya. Anda tidak ada ruang, Anda hanya di teras, jadi masalah kan ya. Jauh-jauh dari Jawa atau dari mana, tapi di Merauke nggak ada ruang ya, hanya ditaruh di teras atau tidak atau dibiarkan, itu menimbulkan masalah nanti ya. Kemudian manajemen kearsipan, tentu ini harapan kita pelajari karena pekerjaan BPS pada dasarnya itu berhubungan dengan kearsipan ya. Karena misalnya survei lah, kita melakukan pencacahan, pengumpulan data ya. Nah, kemudian pengolahan. Kemudian setelah diolah kita publikasi. Kemudian publikasi distribusikan atau penyimpanan ya dan sebagainya lah. Itu kan kegiatan kearsipan juga ya. Maka kita dibekali tentang kearsipan, terutama teman-teman yang komputasi, bagaimana menyimpan data yang sudah ada tadi ya. Data itu yang kita hasilkan itu bisa menggambarkan sejarah BPS ya. Misalnya gimana perkembangan sensus penduduk ya, dari tahun ke tahun gitu ya, 10 tahun, atau sensus ekonomi yang selama ini kita kenal bahwa salah satu sensus yang paling kurang berhasil ada sensus ekonomi kan, itu ya karena memang datanya agak sulit gitu ya. Nah, semacam ini kan sejarah gitu ya. Itu dari arsip itu tidak hanya menyimpan dengan baik, tapi bagaimana cara memperoleh yang baik, memperoleh kembali dengan cepat dan tepat. Itu kira-kira ya. Itulah pertemuan 1 sampai 7 ya. Kemudian kita lanjut pada pertemuan 8 setelah kita melakukan tes tadi. Nah, pertemuan 1 sampai 7 ini adalah teori-teori dasar ya di dalam manajemen perkantoran tadi. Tapi kalau kita sudah menginjak ke pertemuan 8 sampai 14 ini, itu adalah ilmu aplikasi penerapan yang ada di BPS ya. Ya ini tentu tidak semuanya yang diaplikasikan di BPS kita pelajari. Kita hanya hal-hal yang pokok atau yang penting aja yang kita sampaikan di kelas ini. Karena kalau kita sampaikan semua tidak cukup. Nah, pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah tentunya ya. Jadi barang dan jasa, apa yang dimaksud dengan barang jasa? Tentu barang ya, seperti ada meja, ya, ada kursi, ada laptop, ada TV atau ada mobil, ada apalagi ya. Itu barang. Tentu itu bagaimana pengadaannya, pembeliannya bagaimana. Itu kan nah, ini harus dipelajari ya. Dan jasa pemerintah tentu ya, jasa artinya pekerjaan-pekerjaan di BPS tidak semuanya bisa dikerjakan BPS sendiri ya, biasanya akan dilelang ya, misalnya membangun gedung lah gitu ya, atau melakukan percetakan atau melakukan apa ya yang bentuknya fisik lah gitu ya. Ya, biasanya akan dilelang atau kalau tidak dilelang di swakelola sendiri. Tapi swakelola sendiri itu ada batasnya nilainya ya. Maka Anda pernah dengar bahwa anggaran yang besar diswakelolakan sendiri, maka kena pihak KPK ya. Itu harus ada aturan tadi, pengadaan barang dan jasa itu ada aturannya gitu ya. Dan itu harus ditepati supaya tidak berhubungan dengan KPK tadi ya, karena korupsi biasanya di situ ya. Nah, perkembangan pengadaan barang jasa itu sangat pesat sekali ya. Dari tahun ke tahun itu biasanya akan berubah peraturan tadi. Karena apa? Karena memang harga itu juga selalu berkembang kan ya. Ya. Selain itu juga mungkin teknologi juga berkembang.
Ya mungkin dulu komputer misalnya Lenovo lah, sekarang kemarin tahun ini mungkin tahun berikutnya juga nggak laku lagi, ya. Itu semacam itulah. Nah, ini tentu akan sempurnakan pedoman-pedoman tadi. Nah, ini perlu kita pelajari supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak terjadi penangkapan oleh KPK dan sebagainya lah. Nah, kemudian barang-barang yang kita beli tadi atau pengadaan barang itu kita harus melakukan pengelolaan barang. Nah, barang tadi kan milik negara atau pemerintah daerah, gitu ya, BUMN atau BUMD. Ya, ini. Nah, barang itu harus dikelola. Ya, ini harus bertanggung jawab. Setiap pegawai yang ada di ruangan tadi harus bertanggung jawab pada barang yang ada di ruangan tadi. Nah, kalau pimpinan tentu seluruh barang yang ada di kantor tadi menjadi tanggung jawabnya, misalnya gitu ya. Nah, semacam inilah kita harus tahu gitu ya, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, gitu kan ya. Jadi jangan sampai menganggap bahwa barang milik kantor itu milik pimpinan, bukan ya. Itu adalah milik kantor juga gitu ya, milik kantor bukan milik pimpinan. Artinya pimpinan itu juga tidak boleh sembarangan juga kalau mau ngambil atau apa gitu ya harus ada prosedurnya ya, atau pinjam gitu ya harus ada prosedurnya. Nah, semacam ini kita dikali sedikit tentang bagaimana pengelolaan barang negara tadi ya. Ya misalnya barang yang masuk yang dibeli lebih dulu ya harapan kita ini akan digunakan lebih dulu daripada kalau barang yang masuk berikutnya gitu kan ya. Ya, supaya tidak terjadi kelamaan lah barang yang masuk duluan gitu ya gitu. Nah, misalnya beli kertas lah, tentu kalau kertas itu kan ada batas waktunya. Nah, tentu kertas yang dibeli duluan nanti akan digunakan lebih dulu daripada kertas yang dibeli berikutnya lah gitu ya. Itu contohnya masih banyak sebenarnya ya. Ya, kemudian berikutnya adalah manajemen keuangan negara. Nah, ini ya. Ini juga materinya sangat banyak. Maka 3 kali pertemuan ya. Bahwa kita tahu bahwa BPS atau kementerian atau lembaga itu punya anggaran gitu ya. Yaitu APBN, APBD lah gitu ya. Nah, itu tentu harus kita rancang, ya, bagaimana merancang, bagaimana meminta persetujuan dari Kementerian Keuangan dan sebagainya, itu kan menjadi seni kita, ya. Itu pekerjaan kita juga, ya. Atau kemudian setelah APBN itu disetujui oleh Presiden, maka masing-masing kementerian lembaga itu akan mendapat APBN-nya masing-masing kantor, ya. Itu yang kita sebut dengan DIPA. Daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA ya. Itu disitulah akan tertuang jenis pekerjaan apa saja, anggarannya berapa. Nah, nanti di situ setiap pegawai itu kan di kantor itu habis dibagi gitu ya. Ya. Nah, tidak hanya pekerjaan tapi jatah keuangannya juga mengikuti. Bukan jadi miliknya, tapi untuk melaksanakan pekerjaan tadi. Ya misalnya pencacahan lah, itu kan pencacahan itu ya petugas gitu ya. Nah, mencacah itu anggarannya berapa? Nah, ini ada anggarannya gitu kan ya. Itu. Ya. Atau pengolahan itu juga semua ada anggaran atau yang lain lah. Itu contohnya ya. Dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Nah, tentu ini akuntabilitas artinya pertanggungjawaban ya. Jadi penggunaan uang dan jadi pekerjaan tadi itu harus dipertanggungjawabkan ya. Karena kita menggunakan uang negara, uang rakyat ya. Nah, maka Kementerian Keuangan membuat suatu sistem yang kita sebut dengan SAKIP. Nah, ini ya. Nah, SAKIP itu tentu teman-teman yang mungkin lebih tahu nanti ya, atau paling
mudah belajar lah. Kenapa? Ya karena apa? Di Jangan Sakit tadi pasti program-program lah ya gitu ya. Itu. Nah, ya. Nah, Sakip ini akan kita gunakan untuk apa? Membuat laporan akuntabilitas kinerja pemerintah tadi ya. Jadi kita melakukan pekerjaan, akhir tahun harus membuat laporannya ya, itu ya. Nah, laporan inilah yang nanti muncul yang pernah Anda teman-teman dengar adanya penilaian kantor, ada WTP, ada WTD, ada disclaimer atau apalagi gitu ya. Itu dari situ, dari nilai tadi kayak BPS tentu sekarang penilaiannya sangat bagus, dapat WTP ya. Dulu pernah dapat nilai D gitu ya. Pada awal-awal kita dinilai, tapi setelah itu kita nilainya baik-baik semua ya, atau WTP. Nah, itulah kira-kira ya materi kita yang kita akan pelajari pada semester ini ya. Aduh, waktunya banyak. Ya, buku yang kita gunakan untuk menunjang pertemuan 1 sampai 7 tadi, ya ini kira-kira ya, ada administrasi perkantoran, modern, Deli Yangji, atau dasar-dasar pengetahuan tentang manajemen perkantoran, oleh Darmayanti, atau manajemen perkantoran modern, oleh Darmayanti juga. Dan baginya lah, ini sebagai acuan aja, tapi kalau teman-teman membaca buku Admintor yang lain silahkan gitu ya. Ya. Nah, kemudian pertemuan atau sebenarnya enggak ada pertemuan 1-7 pun juga sama, itu bisa ada referensinya tapi di sini tidak ditulis gitu ya, yaitu peraturan-peraturan tadi ya, atau pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Presiden, oleh Menteri Keuangan, oleh Menpan atau BPS sendiri. Nah, itu digunakan untuk menjadi pedoman di dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, kemudian pengelolaan barang milik negara, keuangan negara, atau pembuatan lakib dan sebagainya lah ya. Itu sumbernya pada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi kita tadi, gitu ya, saya kira. Maka teman-teman perlu mendownload, membaca peraturan-peraturan tadi supaya menguasai ya di dalam materi ini, karena nggak mungkin kita bisa secara sempurna gitu ya memberikan materi tadi. Nah, inilah materi kita nanti, apa saja yang akan kita bahas. Ya, ini pengertian apa manajemen, saya kira ini sudah Anda kenal ya, si Mary, bahwa manajemen itu adalah suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan mari orang lain ya. Di seni bagaimana pekerjaan itu bisa selesai tanpa bekerja gitu kan ya. Ini yang pendapat dari Mary ya. Sedangkan kalau Stoner dia membuat konsep, yaitu tahapan-tahapan di dalam satu pekerjaan ada di situ ya. Maka dikatakan manajemen ini adalah satu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan bagaimana kita menggunakan sumber daya yang ada sehingga tercapai tujuan ya. Ya, pada dasarnya kita tahu bahwa pemanfaatan sumber daya ya, ada daya manusia dan sumber daya lain itu harus efektif dan efisien ya. Efektif artinya berhubungan dengan tujuan, artinya tujuan yang kita tetapkan itu tercapai, itu dikatakan efektif. Kalau efisien itu adalah perbandingan antara output dan input ya, atau outcome tadi. Sehingga makin besar outputnya ya, presentasinya makin besar, maka dikatakan efisien ya. Artinya tidak boros.
kemudian manajemen sebagai ilmu itu pendapat daripada Luther gitu ya. Ya, katakan tadi ya bahwa manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan ya yang disusun secara sistematik, dilakukan kerjasama untuk mencapai tujuan. Ya, kenapa bahwa manajemen itu dikatakan sebagai ilmu? Pertama adalah prinsip dan konsep manajemen dapat dipelajari, ya kan ya? Apa itu organisasi, jenis organisasi, apa itu komunikasi, ya, apa itu pengadaan barang, apa itu sakit, itu kan bisa kita pelajari dan mengerti lah, ya. Nah, di dalam decision making dapat didekati dengan kaidah-kaidah ilmiah, ya. Jadi manajemen itu bisa dilakukan pendekatan dengan kaidah ilmiah, ya, yaitu misalnya ya teman-teman ingatlah apa yang disebut dengan kaidah ilmiah tadi kan di dalam mata kuliah metodologi penelitian kan ada kan ya, yaitu harus sistematis, harus objektif, harus analisis, harus konseptual, ya, apalagi ya itu disebut kaidah ilmiah tadi. Maka di dalam manajemen itu juga ada sistemnya tadi, yang tadi ada planning, ada organizing, ada accounting, ada controlling, ada reporting dan sebagainya, itu nanti itu kan sistematis gitu ya. Objek dan sarana manajemen adalah elemen-elemen yang bersifat materi, ya. Artinya bahwa materi yang ada di manajemen atau hal-hal yang berhubungan dengan manajemen atau yang dikelola dengan manajemen itu kan barang-barang yang bisa kita lihat gitu ya. Itu misalnya tadi katakan ada meja, ada kursi, ada mobil, ada laptop, ada apa gitu ya. Ada gedung, itu kan materi bisa kita pelajari, orang gitu ya. Itu bisa kita lihat, maka dalam bentuk materi, ya. Di dalam penerapan manajemen memerlukan ilmu lain. Iyalah ya. Ya, supaya lebih konkret karena kadang-kadang ilmu manajemen kan sifatnya sosial, mungkin akan dibantu oleh ekonomi, oleh statistik, akuntansi, matematika gitu kan ya. Itu bisa, atau TI kan bisa juga gitu ya, diatur gitu ya. Misalnya dalam ini bidang statistik atau dalam bidang TI misalnya teori antrian gitu ya. Jadi kita punya teori antrian, tentu teman-teman mungkin di bagian ini komputasi kurang, tapi mudah-mudahan juga kenal ya, bahwa misalnya kita menganalisis gitu ya, melakukan tadi pembelian barang tadi kan yang awal keluar lebih dulu, nah, itu kan teori antrian ya, harus ditentukan, dibuatlah gitu ya. Atau pada waktu kita ya misalnya beli tiket lah di pesawat itu atau kereta itu kan antri ya, itu juga ada hitung bisa, atau ke rumah sakit kita mau periksa itu juga sama ya, itu dan sebagainya lah ya, itu kira-kira. Nah, kemudian manajemen sebagai seni, tentu ya bahwa manajemen itu selain sebagai ilmu tapi juga pelaksanaan daripada manajemen itu juga perlu memperhatikan karena dipengaruhi dan didukung oleh sifat dan bakat para manajer tadi ya. Jadi bakat dan sifat seseorang itu memang berpengaruh sekali di dalam sebagai manajer tadi ya. Artinya orang yang berbakat itu mungkin mudahlah ya, memudahkan dalam melaksanakan tadi. Tapi tidak semua orang itu berbakat ya, atau manajer itu harus berbakat. Tapi bisa juga dengan mempelajari buku-buku atau pengalaman-pengalaman bisa menjadi manajer juga gitu loh ya. Kemudian juga harus dibarengi dengan naluri dan perasaan ya. Iya ya, jadi kenapa demikian penting? Karena memang yang kita kelola itu tidak hanya barang ya. Tidak hanya barang, tapi manusia kan. Ya, itu juga perlu, kita harus ada perasaan, ada naluri gitu kan ya. Ya, karena kalau barang kursi Anda taruh di pojok itu akan diam, ya. Tapi kalau manusia Anda taruh di satu tempat, dia tidak suka, pasti akan terjadi perlawanan, ya. Itu. Nah, semacam inilah tentu kita harus punya naluri dan perasaan,
gitu ya. Tapi juga ada intelektualnya, ya. Makin tinggi intelektualnya, kemungkinan untuk menjadi manajer makin baik, ya. Maka tadi saya katakan tadi, jangan puas kepada lulusan D4, ambil S2, S3 gitu ya. Ya supaya salah satunya ini, makin tinggi pendidikannya, intelektual kita juga akan makin tinggi gitu loh, ya. Itu supaya menjadi seorang pimpinan tadi gitu. Kekuatan pribadi yang kreatif dan skillnya iyalah ya. Jadi kita itu memang kenapa kita harus kekuatan pribadi itu ya, karena ilmu kita sudah banyak gitu loh ya. Maka teman-teman mumpung sekarang jadi mahasiswa, cari ilmu sebanyak-banyaknya ya, supaya pribadi kita itu kuat, ilmu kita kuat sehingga bisa kreatif nanti ya, termasuk kita punya skill ya, ya. Dengan ilmu statik yang banyak, skill kita akan meningkat juga gitu loh ya. Mengapa manajemen dibutuhkan? Karena untuk mencapai tujuan tadi ya. Nah, untuk menjaga keseimbangan antara berbagai tujuan yang bertentangan ya. Ya karena memang kadang-kadang antara di dalam manajemen itu kan organisasi ada satu tujuan. Misalnya bagian ini tujuan ini, bagian ini tujuan ini kan kadang-kadang berbeda-beda. Jadi bagaimana supaya kita bisa menyatukan dalam satu tujuan lebih besar ya. Yang misalnya BPS lah, BPS itu kan ada beberapa deputi, beberapa direktorat. Nah, itu kan tujuannya beda-beda, tapi tetap kita akan menyatukan dalam satu tujuan BPS. Nah, untuk mencapai efisiensi dan efektif tadi ya, dengan melaksanakan manajemen. Ya, tentu tujuan itu tentu ada dua, secara garis besar, secara umum, mendapatkan laba, biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya ya artinya perusahaan tadi memang harus memperoleh laba yang tinggi-tingginya ya. Maka rasional dan proporsional itu penting juga di dalam melaksanakan organisasi perusahaan tadi. Atau juga tujuannya bersifat pengabdian sosial atau sosial ya, seperti pegawai negeri atau kementerian lembaga itu kan sosial. Di BPS ini menyediakan data lah, itu kan sosial, nggak mencari untung gitu ya. Nah, unsur-unsur manajemen yaitu ada 6M dan 1T. Ini sudah saya kira sudah luar biasa, luar di kepala ya. Itu ada ada money, ada material. Ini tiga itu huruf besar, artinya apa? Artinya bahwa itu lebih dulu lah gitu ya. Unsur yang ditemukan oleh para ahlinya, unsur manajemen itu ada ada money, material. Kemudian berkembang, bertambahlah ada metode, ada mesin, ada market, ada time ya itu ya. Nah ini ya. Ini tidak hanya kita praktekkan di dalam organisasi, di dalam skripsimu nanti atau di dalam rumah tanggamu itu juga harus diterapkan supaya tidak lupa gitu ya, bagaimana mainnya, bagaimana money-nya, bagaimana materialnya, bagaimana metodenya, bagaimana mesin, bagaimana market dan time gitu ya. Itu. Manajemen dari kata to manage, mengatur. Apa yang diatur ya tadi sumbernya tadi ada 6M, 1T. Biasanya waktu itu yang agak sulit ya. Itu kita harus supaya disiplin lah. Mengapa harus diatur? Ya, supaya 6M, 1T itu bermanfaat secara optimal, terkoordinasi, terintegrasi tadi. Ya, artinya tidak boleh salah satu lebih menonjol, yang lain tidak gitu ya. Ya harusnya ya, optimal, artinya mungkin antara 6M, 1T itu ya seimbang lah ya, terkoordinasi, integrasi. Siapa yang mengatur? Yang mengatur tentu manajer, pimpinan tadi. Bagaimana mengatur? Yaitu dengan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen ya. Nanti fungsi ada beberapa, tentu teman-teman masih ingat, ada planning, ada accounting, ada organizing, ada budgeting, ada apa lagi, accounting, ada reporting gitu ya, dan sebagainya, nanti kita lihat gitu ya. Ya, semua itu kita manfaatkan M1T agar efisien dan efektif.
Nah, inilah kira-kira telaah di dalam manajemen, ya, ada sumber daya manusia, ada pembelanjaan, ya, itu pembelanjaan tadi, ya, bagaimana pengadaan anggaran misalnya gitu, ya, tadi produksi, biayanya bagaimana, dari mana, ya, pemasarannya bagaimana, ya, dan sebagainya. Ya, tadi fungsi-fungsi manajemen itu ada beberapa, tadi katakan tadi, masih ingatlah Anda, ya, ada forecasting, planning, budgeting, organizing, staffing, assembling, directing, commanding, leading, coordinating, motivating, controlling, reporting, dan sebagainya, ya. Ada pendapat yang menggabungkan lah, ya, antara satu fungsi dengan fungsi yang lain, ya, seperti macam ini. Itu ada antara forecasting, planning, jadi planning, ya, directing, leading, ada coordinating, ada directing, ya, controlling dan reporting, controlling, dan sebagainya. Nah, 5 ini mungkin disingkat ada 4, misalnya POAK, ya, planning, organizing, activating, dan controlling, ya, dan sebagainya lah, masih banyak. Nah, ini penjelasannya, mungkin teman-teman Anda bisa membacakan lagi kembali, nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut, ya. Ini, ya, apa itu planning, apa itu organizing, apa itu staffing, ya. Anda sudah belajar, tentunya Anda belajar kembali, ya. Ya, kemudian pengertian manajemen perkantoran, ya. Nah, ini dua pengertian antara administrasi perkantoran dan manajemen perkantoran makin sering dipakai sama arti, ya. Gitu, ya. Ya, pada prinsipnya bahwa administrasi itu ditekankan sebagai urusan negara, artinya berhubungan dengan negara. Sedangkan kalau manajemen itu berurusan dengan urusan perusahaan zaman dulu. Tapi kalau sekarang ya dua-duanya make. Negara make administrasi, juga make manajemen. Perusahaan sekarang juga pakai administrasi dan pakai manajemen, ya. Nah, ini definisi dalam arti sempit, ya, administrasi dari bahasa Belanda, atau yang pernah kita lihat ini namanya tata usaha lah, ya. Ini tata usaha itu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, dan sebagainya, ya. Tapi dalam arti luas dari bahasa Inggris, administration itu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok. Artinya terhadap dalam satu organisasi tadi ada planning, ada creating, ada controlling, ada apa-apa itu proses kan. Itu di dalam arti yang luas. Kemudian beberapa pendapat itu ini, ya, ada Simon, ada William, ada apa atau singkatan ini, ya. Ini perlu Anda baca lagi, saya kira sama seperti tadi lah, ya, kita jelaskan. Nah, ini Evan juga memberikan konsep dan tersendiri, ya, apa itu administrasi perkantoran, apa itu manajemen perkantoran, ya, Anda lihat situ, ya. Ya, ini juga sama, Lewis William dan sebagainya, ya. Nah, ini secara disimbolkan di sinilah, ya. Jadi saya membuat kesimpulan dari beberapa konsep tadi, pengertiannya inilah, ya. Ya, kemudian ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Yang menyamakan William sama Emok, ya, menganggap bahwa administrasi sama dengan manajemen, bahkan administrasi termasuk dalam arti manajemen, ya. Atau administrasi kata Emok, itu manajemen adalah suatu pendekatan terencana terhadap pemecahan semua masalah yang kebanyakan terjadi pada individu, ya. Jadi jelas, ya, administrasi atau manajemen itu berarti sama. Tapi yang membedakan yaitu Dalton sama Otway, bahwa Dalton memberikan konsep bahwa administrasi itu menentukan visi, misi, tujuan, pokok, dan sebagainya lah. Kemudian kalau manajemen itu uraian lebih lanjut, ya, atau metodologinya, atau prosedurnya, atau caranya lah, gitu, ya. Sedangkan kalau Otway berpendapat bahwa ini, ya, administrasi adalah proses dan badan yang bertanggung jawab, ya, proses dan badannya terhadap penentuan tujuan, sama sebenarnya tujuan tadi.
di mana organisasi dan manajemen digariskan di dalamnya. Ya. Perkantoran ya tentu yaitu ya kata dasar kantor, tempat diselenggarakan kegiatan mengenai informasi. Ya, semua kantor itu pasti tujuannya adalah ini, menyediakan, menangani informasi tadi, ya, baik itu menerima, mengumpulkan, mengolah, meminjam, sampai menyalurkan atau distribusi informasi. Ya, dan ngebut ini gimana waktu kita? 19. Kemudian fungsi kantor ini adalah ya, ini tadi katakan tadi yang tata usaha tadi, konsep dari tata usaha itu ini ya, menerima, mencatat, menyusun, memberi, menjamin ya, itu kira-kira. Ya, kemudian karakteristik kantor modern ya, tidak hanya tadi catat mencatat, tulis menulis atau apa tadi, jadi lebih luas lagi, yaitu bicara tentang bangunan tata ruang tadi yang baik, bagaimana perlengkapan alat perabot yang tepat, bagaimana ya, pegawai disiplin dan akuntabel, bagaimana ya, bekerja analitis, sistematis, rasional, terbuka, demokratis ya, ini ya dalam sistem organisasi kan ini perlu. Kemudian memiliki sikap, cara berpikir, bertindak sesuai dengan perkembangan zaman ya, ini ya. Jadi sudah mulai tidak hanya surat menyurat tadi ya, ini sudah mulai berkembanglah di dalam manajemen administrasi perkantoran modern ya, mendaya gunakan biaya dan tata laksana secara efektif, efisien dan produktif, mendasarkan atas sistem informasi. Nah, ya. Jadi kalau dilihat ini jauh lebih luas lagi gitu ya, tidak hanya sekedar catat mencatat, tulis menulis dan sebagainya. Ya, tujuannya manajemen perkantoran adalah untuk memberi keterangan yang lengkap bagi yang memerlukan guna melaksanakan tugas organisasi. Ya, maka tadi setiap kantor itu menghasilkan informasi tadi, ya, untuk memberi catatan, laporan yang bermanfaat dengan biaya yang terjangkau. Ya, ini sama, menyediakan informasi untuk membantu perusahaan badan memelihara dan memenuhi kebutuhannya. Ya, sama, ya, menyediakan informasi juga. Untuk memberi pekerjaan tata usaha yang cermat, ini ya, cermat, membantu memberikan pelayanan kepada para langganan atau mitra, ya, ya. Untuk membuat catatan yang lebih baik dengan biaya yang terjangkau. Kemudian fungsi manajemen perkantoran menurut John McDowell, kepegawaian perkantoran, ini personel ya, tadi sudah kita singgung ya. Metode perkantoran, metode, kelengkapan, equipment, faktor fisik, fisikal, biaya perkantoran, kosnya, kebijakan perkantoran atau policy dan sebagainya. Ya, itulah kira-kira ya di dalam mata kuliah kita. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti kembali, mengingatkan ya ada materi-materi yang sudah Anda pelajari. Mungkin ada beberapa yang saya tambahkan. Ya, kira-kira. Jadi sekali lagi bahwa cakupan di dalam administrasi atau manajemen perkantoran sekarang sangat luas. Tidak hanya konsep tata usaha tadi dalam arti sempit, tapi dalam arti yang lebih luas lagi, ya, cakupannya tadi, ya, itu. Kemudian tentu di dalam penjelasan tadi Anda bisa membedakan atau mengerti apa persamaan atau ya dengan manajemen antara administrasi dan manajemen, tapi juga ada yang membedakan mana yang siapa-siapa, kenapa beda, itu juga bisa Anda jelaskan nanti ya, ada di sini ya. Kemudian kalau fungsi-fungsi ini tentu sudah mungkin Anda sudah dapat, mungkin bisa bacalah sendirilah ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau memang fungsi ini belum jelas ini ya. Nah, ini adalah apa konsep-konsepnya, saya kira bagaimana ya. Jadi misalnya unsur itu tentu harus diperlukan semua ya. Biasanya kalau di dalam pekerjaan pasti membutuhkan ini ya.
tinggal mana yang prioritas, nah ini yang hitunglah gitu ya kira-kira ya. Terutama saya pesan waktu lah, itu kadang-kadang kita kelemahan kita di dalam pekerjaan itu waktu kadang-kadang yang kurang disiplin ya. Oke. Ya. Jadi konsepnya juga apa artinya ilmu sebagai manajemen atau sebagai seni, kenapa di ilmu gitu ya. Itu harus bisa ngerti lah ya. Ya tadi bahwa di dalam manajemen itu ada prinsip dan konsepnya bisa pelajari gitu ya. Materi-materi yang ada itu bisa kita mengerti, bisa kita lihat dan sebagainya lah ya. Kemudian ilmu kalau seni karena selain bakat, selain apa ya kemampuan juga perlu ada perasaan, perlu ada naluri gitu ya. Selain intelektual juga penting, maka kemampuan atau skill itu juga diperlukan ya. Maka pengalaman juga penting ya. Ya misalnya Anda menjadi ketua kelas atau menjadi ketua PKL atau menjadi apalah gitu ya. Itu adalah pengalaman ya. Itu adalah maka pada waktu kita mendapat jabatan atau mendapat ya semacam kepercayaan ya harus kita laksanakan karena itu adalah pengalaman untuk masa-masa depan ya. Misalnya Anda mendapat tugas lah menjadi pencacah gitu atau pengolah lah ya membuat program gitu kan ya itu pengalaman ya walaupun ya, tentu dari yang paling sederhana lah ya nanti lama-lama mungkin lebih rumit lagi gitu ya itu ya namanya pengalaman ya jadi penting juga pengalaman itu ya selain ilmu atau dasar ilmu yang kita miliki juga penting ya tapi pengalaman juga penting artinya kemungkinan teorinya itu bisa kita praktekkan gitu ya kalau nggak dipraktekkan agak sulit misalnya kita membuat program lah program entry itu kadang-kadang kalau kuesionernya banyak gitu ya berhalaman-halaman gitu ya seperti sensus itu kan ya perlu pemikiran yang taktis gitu ya maka dasarnya adalah kita dituntunlah dengan flowchart paling tidak gitu ya sehingga memudahkan kita untuk melangkah dalam tahapan di dalam membuat program-program tadi ya supaya memudahkan tadi karena kalau sudah rumit di dalam pembuatan program itu ya kadang-kadang kita sampai nggak bisa tidur mana yang gotonya, mana yang stop, mana yang atau malah muter terus gitu ya, sehingga padahal udah dicek, diplototin terus, tapi nggak ketemu-temu kadang-kadang model gitu ya. Jadi memang ya itu kita sebagai seorang komputasi tentu harus ya tahan banting lah, jangan sampai stres ya. Itu puncaknya kadang-kadang begitu ya. Kalau pengolahan itu adalah stres ya, karena kalau pengolahan atau pembuat program itu secara garis besar sendirian ya sendirian ya ya mungkin ada yang kerjasama gitu ada tapi pada prinsipnya sendirian gitu sehingga kita kadang-kadang juga jadi orang Jawa namanya linglung tadi ya apa yang akan kita lakukan ya padahal sudah betul-betul kerja keras tapi ternyata kok nggak stop muter terus ya, programnya itu nyarinya kalau cuma berapa tahapan mudah gitu tapi kalau sudah banyak sekali ya agak kacau ya gitu ya ya itulah kadang-kadang memang diperlukan pengetahuan pengalaman gitu ya nah, tentu pengetahuan dan pengalaman yang kecil dulu nanti bisa dikembangkan lebih luas kira-kira gitu ya oke ada pertanyaan sampai sini saya kira cukup materi kita ya pada waktu sudah cukup kalau tidak ada pertanyaan tapi kalau ada pertanyaan silahkan ya kita sambil responsi ya jadi responsinya gampang Anda membuat singkatan sesingkat-singkatnya tapi jangan sampai satu kata saja gitu ya ya balah kemudian dikirim ke BHK ya, langsung ya. Dan itu tidak saya koreksi ya hanya bukti hadir oke kita ke responsi dulu saya juga mau absen
Ya itu apa? Pakai surat keterangan dokter ya. Ya, nggak apa-apa, bagi saya nggak apa-apa, tapi supaya selamat ya pakai surat dokter lah. Ya. Nah ini saya kok nggak bisa respons. Oke, sudah semuanya? Sudah terkirim? Jangan sampai tidak terkirim ya. Kita akan rugi ya. Oke, saya kalau sudah semuanya sudah responsi berhasil dikirim ya. Saya kira cukup untuk kuliah pada sesi 1 ini ya. Kalau ada pertanyaan boleh lewat email saya atau WA saya, boleh silahkan kalau memang teman-teman masih belum jelas. Ya, saya tutup dengan ya. Oh, belum tahu ya, nomor saya itu kan terkenal, semua orang mahasiswa sudah tahu gitu. Sampai-sampai ada yang minta sumbangan. Oke, nanti apa? Ini si apa Amrianti ini sebagian ya? PJ-nya. Ya nanti kamu apa? Biasa saya. Oh, biasa belum tahu ya. Oke, tulis saja. Semuanya sudah boleh. Di 08 16 143 91 59. Ya. Di PJ nanti kita saling bekerja sama lah ya. Oke, saya kira cukup ya untuk kuliah ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih kembali kepada teman-teman telah hadir ya di dalam kuliah pagi hari ini. Ya. Tidak lupa salamku untuk